Bantu kami untuk berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Namanya Isra Mi'raj. Kenapa Nabi diberangkatkan oleh Allah? Dihibur Nabi. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, membuat sedih baginda Nabi Muhammad. Dari dakwah ke Taif, niatnya mau dakwah, tapi disambit oleh anak-anak kecil. Kalau di sini alhamdulillah anak-anak kecilnya masya Allah. Habib datang pada cium tangan, alhamdulillah. Ini juga ada Habib cilik nih pakai imamah nih. Luar biasa ya nggak? Alhamdulillah. Waktu Nabi dakwah di sana disambit, Nabi sedih, tapi bukan karena kecewa, tidak, tapi Nabi sedih takut umatnya diadab oleh Allah Subhanahu. Makanya ketika ditawarin sama malaikat, ya Rasulullah, ini gunung kita tongklepin aja, jangan, saya pengen nanti keturunannya taat kepada Allah. Shallu ala Muhammad. Itu akhlaknya Nabi. Ya, dia doa, ya Allah, ya Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Shallu ala Muhammad. Ketika sedih diberangkatkan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Tahu Masjid Aqsa di mana? Di Palestina. Dari Palestina, dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau kita sering datang ke Isra Mi'raj, kita pasti tahu, pasti dengar, kalau yang dengerin hikmah daripada yang namanya Isra Mi'raj. Apa itu, Beb? Allah mau kasih tahu kepada umat semuanya, makhluk, bahwa makhluk yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad. Linuriyahu min ayatina, supaya dikasih tahu kepada alam semesta semuanya. Dielankan, dikasih tahu, nih kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan pada malam hari itu. Bila sitrin wala hijab, Nabi ketemu Allah nggak pakai teteh ngaleng-ngaleng lu, langsung ketemu Allah tatap muka. Ya, Nabi katakan atahiyatul mubarakatuh salawatun. Itu dari Nabi buat Allah. Dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi. Itu dari Allah buat Nabi. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi, assalamualaikum wa ala ibadillahi. Itu Nabi kita Muhammad. Beliau dapat nikmat dari Allah. Nikmatnya apa? Bertatap muka langsung dengan Allah. Kemudian dapat kenikmatan dari Allah, nggak lupa kepada umatnya. Assalamualaikum, keselamatan ini bagi kami, wa ala ibadillahi, dan juga bagi hamba-hamba kami yang soleh. Lihat pimpinan luar biasa, lagi senang lupa nggak sama rakyatnya? Enggak, lagi susah juga nggak lupa. Nabi waktu meninggal dunia, lagi mau dicabut nyawa, yang disebut siapa? Siapa? Kurang kompak siapa? Umatnya. Betul, betul. Nabi ketemu dengan Allah, nikmat, lupa nggak sama umatnya? Enggak. Maka semuanya malaikat bersaksi, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau Nabi Musa, tahu Nabi Musa? Bu, tahu Nabi Musa? Kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Kenalan. Itu jangan-jangan Musa tukang cukur. Nabi Musa dulu mau ketemu sama Allah. Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Nabi yang sering diajak bicara oleh Allah. Nabi minta, Nabi Musa, ya Allah, saya mau lihat zatmu. Kata Allah, nggak bisa. Meminta, kata Allah, kamu lihat aja itu, bukit. Nanti aku akan pancarkan cahayaku dengan ditutup 70.000 hijab. Hijab pertama, hijab kedua, perjalanan 500 tahun. Jadi begitu tebal hijabnya, dipancarkan cahaya Allah kepada bukit, bukit itu hancur. Nabi Musa baru datang lihat bukit, Nabi Musa pingsan.
Dalam riwayat meninggal. Nabi Musa belum merasakan nikmat melihat zat Allah, tidak kuat. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Nabi Musa pengen minta ngelihat, Nabi Muhammad nggak pengen minta, tapi dipanggil sama Allah. Alhamdulillah. Dipanggil oleh Allah, diberangkatkan, bertemu dengan Allah, bertatap wajah dengan Allah. Bahkan dikatakan bila sitrin wala hijab, tanpa tedeng-aleng-aleng langsung bertemu dengan Allah. Apa yang dirasakan oleh Nabi? Nikmat. Tapi Nabi nggak lupa sama kita. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tanya, Nabi kita mulia apa tidak? Kurang kompak, mulia apa tidak? Nabi Muhammad mulia apa tidak? Bahkan malaikat Jibril, tahu malaikat Jibril yang nemenin dari dunia terus masuk surga, lihat neraka, sampai mau ketemu dengan Allah, malaikat Jibril diam. Kata Nabi Muhammad, ayo ikut Jibril. Tidak bisa. Afamithli hadza yatruku sahibahu ya Jibril. Kan kita besti dari bawah. Kenapa kok sampai sini kamu nggak menganterin saya? Ayo anterin kita ketemu dengan Allah. Tidak bisa wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah. Kalau saya langkahkan langkahan selanjutnya, saya akan terbakar. Ini khusus untuk engkau. Shallu ala Muhammad. Di situ Allah mau kasih tahu makamnya Nabi Muhammad kepada semuanya. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran. Suratnya tadi dibaca oleh Qari, ya, luar biasa. Itu semuanya untuk apa? Mau ngasih tahu kepada kita umatnya, nih loh Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi diangkat derajatnya Allah. Harus bangga kita punya umat Nabi Muhammad, jadi umat Nabi Muhammad. Saya tanya, bangga nggak jadi umat Nabi Muhammad? Kurang kompak jawabnya, bangga apa kagak? Betul. Nah itu yang pertama ya, imannya harus tahu tuh. Apa? Kalau Isra Mi'raj mau kasih iklan, mau kasih kabar, mau kasih tahu. Selama ini yang belum tahu, Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad. Nggak ada satu orang pun bisa melihat Allah sebelum meninggal, nggak ada, kecuali Nabi Muhammad. Kalau kita buka bab atau kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, Babul Jannah, nikmat yang paling besar, yang paling luar biasa di dalam sorga bukan bidadari, bukan Pak, bukan bidadari, bukan sungai-sungai dari susu, bukan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam sorga, tapi nikmat yang paling luar biasa ketika Allah izinkan ahlu surga melihat zatnya. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Hanya satu-satunya makhluk manusia yang diizinkan oleh Allah sebelum meninggal dunia, sebelum masuk surga, ketemu dengan Allah, berlihat dengan Allah. Shallu ala Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Nggak pakai nanya-nanya, langsung percaya. Shallu ala Muhammad. Betul, gak gampang dakwahnya Nabi lu. Makanya kita sekarang tinggal ngikutin doang, malas. Betul lah, betul. Saya mau kasih tahu kunci. Kalau mau dapat cintanya Nabi, satu, jangan bikin sedih Nabi, bikin girang Nabi, bikin senyum Nabi. Kalau Nabi sudah senyum, Allah redho. Betul nggak? Makanya bikin senyum Nabi. Saya tanya sama anak-anak, kalau ngaji kayak gini Nabi senyum apa kagak? Alhamdulillah. Kalau Nabi senyum, yang sedih iblis. Nah sekarang mau bikin sedih iblis atau mau bikin sedih Nabi? Mau bikin senang Nabi atau mau bikin senang iblis? Mau ikutin Nabi apa ikutin iblis? Ibu-ibu mau ikutin Nabi apa iblis? Yakin? Kadang-kadang kelakuan kayak gimana lu kelakuan iblis? Ngomongin orang. Ada yang ngomongin orang di sini? Ada. Nah itu kelakuan siapa? Makanya kalau ada teman kita ngomongin orang berarti dia kayak bukan kata saya ya.
Begitu. Padahal jangan takut ibu-ibu. Bu, ibu mau masuk surga nggak? Taat aja sama suami. Yang punya suami, yang belum punya suami, saya doain dapat suami yang soleh. Taat aja sama suami. Tugasnya ibu cuma satu, taat sama suami. Gak ada yang lain, betul nggak? Nyuci bukan tugas ibu, betul nggak? Masak bukan tugas ibu. Tugas ibu apa? Taat sama. Dan kalau suami suruh masak, masak. Kalau suami suruh nyuci, ya nggak? Sama aja dong. Jadi begitu. Ini Islam mengingatkan kita. Yang pertama bahwa Nabi Muhammad mulia. Yang kedua jangan sampai ninggalin sholat itu kalau badan kita kayak kepala, Bu. Tahu kepala? Kalau ada orang nggak punya tangan, kira-kira hidup apa kagak? Masih hidup. Ada orang dua-duanya nggak ada tangannya, ada nggak? Ada no, hapus buntung. Hidup apa kagak? Hidup keren lagi dia. Ya nggak? Ada juga yang nggak ada tangan, nggak ada kaki, ada nggak? Ada, hidup apa kagak? Tapi ada nggak orang yang nggak ada kepala hidup? Ada demit. Ya, nggak ada orang kalau udah nggak ada kepalanya udah nggak bisa hidup. Begitu jiwa kita. Kalau nggak sholat, kalau ninggalin sholat, wakabbir, maka takbirkanlah arba'an limautih. Itu takbirin 4 kali buat dia mati. Dia hidupnya kayak mati. Orang kalau ninggalin sholat kayak mati. Makanya itu jangan ninggalin sholat. Bu, kalau dipanggil sama Allah ya sholat, langsung datang apa kagak? Subuh jam berapa subuh? Jam berapa? Setengah? Datangnya jam berapa? Hah? Jam 8. Duha. Jam berapa Zohor? Jam berapa? Datangnya jam berapa? Setengah 3. Innalillahi. Itu sekolah masuk jam berapa sekolah? Jam berapa? Jam 7. Coba datang jam 10, dimarahin gak sama gurunya? Besok datang lagi jam 10, dipanggil ke orang tuanya? Hati-hati, jangan tinggal sholat, jangan terlambat. Kata Allah, kalau tinggal sholat, Allah panggil orang tuanya, mau apa kagak? Dipanggil orang tuanya mau nggak? Panggil lu, mau dipanggil lu? Panggil umroh, panggil haji, terus uzon aja sih. Ya, paham Bu? Islam yang ada satu hikmahnya bahwa kita semua jadi umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Islam yang ada jangan ninggalin sholat itu penting. Kita boleh kesel sama orang yang menghina Islam, betul nggak? Kalau ada orang di luar Islam, dia menghina Islam, kira-kira kita kesel apa enggak? Tapi kadang-kadang kita lupa kalau ada keluarga kita yang ninggalin sholat. Padahal siapa yang ninggalin sholat, dia menghancurkan Islam. As-salatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau dia ngerjain berarti dia mendirikan agama. Kalau ninggalin berarti dia menghancurkan agama. Kita kesel sama orang yang suka jelek-jelekin agama Islam, tapi kita pura-pura budak. Kalau ada anak kita ninggalin kalau ada teman kita ninggalin padahal orang itu jelas-jelas dia menghancurkan agama. Nah, mudah-mudahan dengan Islam yang hari ini momentumnya Bu, momentum sholatnya dibenerin lah. Sholatnya mudah-mudahan bisa merubah karakter kita. Yang tadinya ngomongin orang jadi nggak ngomongin orang. Amin. Yang tadinya sama tetangga julid jadi nggak julid lagi. Amin. Yang tadinya hidupnya nggak berkah jadi berkah. Momentum Islam menjaga sholat 5 waktu. Siapa bakal nih? Siapa? Yang hadir di sini siap menjaga sholat 5 waktu? Insya Allah. Kita berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ibu-ibu, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak kepada
panitia Masjid Baitur Rahim saya bisa hadir. Tadinya saya mau datang ke sini di akhir, tapi tadi saya acara kedua di Pondok Minang. Kalau saya ke Jakarta Barat dulu, akhirnya nggak ke sini. Biarin dah saya ke sini dulu, sebentar nyapa ibu-ibu. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Ibu sampai akhir ya, jangan keluar dulu, betul? Keberkahan itu adanya di akhir. Mau dapat pahala apa kakak? Sampai akhir, sampai bubar, insya Allah pahalanya nggak habis-habis. Dan insya Allah kita dikumpulkan tak cuma di dunia, di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup, saya mau kasih ijazah. Baca salawat saya disadat bareng-bareng 3 kali. Ijazah ini didapat oleh kakak saya Habib Hasan. Beliau bilang kepada saya, Habib Abdullah, 3 hari yang lalu saya bermimpi Rasulullah membaca salawat saya disadat. Nanti kasih tahu semuanya, baca salawat itu. Biar apa, Beb? Biar kalau meninggal husnul khotimah. Beliau setahun yang lalu meninggalnya luar biasa, husnul khotimah. Kayak gimana, Beb? Meninggalnya lagi puasa Ramadan kedua, beliau meninggal. Habis sholat duha, habis baca Quran, luar biasa. Masya Allah. Semuanya pengen begitu, betul lah. Tapi mudah-mudahan panjang umur dulu. Nah, saya tanya amalannya apa? Amalannya baca salawat Sayyidi Sadat. Salah satunya, ya salah satunya itu. Banyak amal beliau, sedekahnya rajin, ngajinya rajin, baca salawat dari harian rajin, banyak. Tapi salah satu yang dijasahkan kepada saya yaitu membaca salawat Sayyidi Sadat. Kayak gimana? Baca salawat Sayyidi Sadat. Ayo diiringi hadra ya, bareng-bareng ya. Allahumma salli. Salah, ini dulu. Allahumma salli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kaidah habibina Muhammad al-akram wa narika itu dibaca 11 kali sehari ya. Saya ijazahkan sebagaimana Habib Hasan Jamal sekarang ijazahkan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Jawab, saya terima ijazah. Saya terima ijazah. Saya terima ijazah. Saya terima ijazah. Baca. Nanti tanya amanatnya salawat Sayyidi Sadat apa? Lihat di Google, dibaca 11 kali. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib undur diri, langsung ke Jakarta Barat. Mudah-mudahan tidak cuma sekali di dunia, kelak nanti ketemu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.